Waalaikumsalam warahmatullah. Bu, boleh dikenalkan lagi Ya, dengan Ustaz. siapa namanya, Bu? Devi, Ibu Devi di mana, Bu? Bekasi. Oke, ya. Kemarin itu Ibu kan menghubungi saya ada kisah-kisah kejiwaan selawat yang dirasain. Iya. Awal mulanya dulu saya Iya. tanya dulu ya. Pertama kali Ibu lihat video saya Iya. kapan ya? Kayaknya udah setahun lebih deh Pak Ustadz, setahun setengah. Pokoknya pas saya down itu, pas lagi di titik terendah tuh berusaha buat cari deh gitu. Memang udah pernah dengar solawat-solawat aja, cuman nggak pernah nyari channelnya siapa atau siapa. Dan memang pas saya lagi kayak gitu tuh nggak tahu kenapa di beranda tuh nongol gitu. Oke. Iya, kadang tuh nggak tahu kenapa gitu ya, kayak Pak Ustadz Yusuf Mansur tuh pas saya lagi di titik terendah tuh tahu-tahu nongol gitu ya. Mungkin ya emang dari Allah ya Pak Ustadz ya gitu. Biar maksudnya biar makin semangat lagi gitu kan. Ya, Dari Bu. situ sih. Oke. Terus sesudah melihat video itu, kapan pertama sekali Ibu, setelah berapa lama setelah itu Ibu merasakan ada keajaiban selawat? Kalau untuk yang maksudnya yang bener-bener kayak yang kemarin itu, kayak misalkan nih kalau hal-hal sepele aja deh Pak Ustadz, kayak misalkan kalau misalkan bener-bener kita nggak punya duit gitu, tahu-tahu nanti ada aja gitu yang transfer lah, terus nanti ada yang ngirimin sembako lah ke rumah, ada yang ngasih jajan anak-anak gitu. Masya Allah. Biasanya dari Iya, mana tuh? yang kayak gitu. Dari keluarga, family, dari teman atau dari mana ya bantuannya biasanya? Kalau itu kadang adik saya, terus kadang emak saya gitu. Kadang pernah waktu itu dikasih sama teman itu buat jajan anak sampai 500.000. Itu bener-bener kalau buat saya 500.000 itu udah gede gitu pas lagi kondisi kayak begini gitu. Kadang ada yang sampai ngasih sembako kayak beras, kayak mie, kayak apa gitu, telur-telur gitu Pak Ustadz. Oh gitu. Gitu. Jadi Iya. waktu Ibu biasa mendapatkan bantuan-bantuan seperti itu tuh bagaimana Ibu mengamalkan selawatnya? Berapa banyak perharinya? Kalau solawat Jibril kadang 5.000, kadang 10.000, kadang ya cuma 2.000 gitu Pak Ustadz. Kalau sholat Jibril ya, kalau ujian ya habis sholat itu aja, habis sholat fardu aja 11 kali, solawat nabinya 100 kali gitu. Oke, tapi memang beda banget ya. Misalnya setelah Ibu salawat dengan sebelumnya Ibu mengamalkan salawat itu beda ya perasaannya. Iya, beda banget Pak Ustadz. Beda banget, bener-bener beda banget gitu, yang Masya Allah banget, yang bener-bener nggak disangka-sangka gitu ya. Maksudnya memang bener-bener pasrah gitu, mau bener-bener deh di titik terendah itu, bener-bener yang dijauhin sama teman gitu, yang kalau saya silaturahim ke teman itu temen udah kayak curiga gitu, kayak takut dipinjemin uang gitu. Ada yang kayak gitu Pak Ustadz, ada yang langsung dia ngomong, aduh apa sih suami lagi kondisinya kayak begini, pun langsung cerita gitu. Padahal saya tuh demi Allah Pak Ustadz nggak pernah yang namanya ngemis-ngemis gitu sama orang gitu, enggak, cuman silaturahim aja, pengen ngobrol gitu, pengen sekedar gitu aja, bukan yang pengen minjem duit. Sampai saya mikir kayak begini banget ya gitu, orang yang bener-bener lagi di titik terendah gitu kan, yang bener-bener minus banget gitu, sampai lebaran pas covid itu memang kita nggak megang duit sama sekali, bener-bener gitu. Lebaran tahun lalu, tahun 2020. Iya, tahun lalu, bukan tahun ini Pak Ustadz. Itu bener-bener nggak megang duit sama sekali itu pas lebaran. Di saat udah pernah megang. Iya, di waktu itu, di waktu tahun lalu itu Ibu sudah ngamalin salawat belum? Sudah Pak Ustadz. Udah, pokoknya pas saya lagi ditipu sama temen usaha itu, saya udah yang nguatin diri kita itu kan kita sendiri ya Pak Ustadz. Iya. Selebihnya itu kan penyemangat kita kan anak gitu kan, terus suami gitu kan. Iya. Ya itu aja gitu, pas itu saya udah berusaha buat, ya memang udah nggak punya pikiran sama sekali sama Allah, kok Allah jahat banget sama saya, enggak, malah saya Masya Allah gitu, segininya Allah ngasih bener-bener apa sih sayangnya Allah ke saya gitu, sampai Masya Allah banget gitu. Sampai waktu itu pernah saya tinggal 2.000 Pak Ustadz, sampai jual-jualin
baju-bajunya anak yang udah nggak kepake gitu kan. Saya share-sharein gitu di FB gitu, terus itu jadi sedih di grup di grup RT gitu udah sharein gitu kan. Dan masya Allah saya nggak cerita sama beliau itu, nggak cerita sama sekali. Beliau datang tahu ke rumah. Beliau itu siapa? Beliau itu siapa? Tetangga, tapi tetangga beda perumahan. Cuman saya nge-share di grup waktu itu ngejualin baju-baju anak gitu Pak Ustadz, yang udah gak kepake. Oke, iya. Saya jual-jualin karena buat nambah hari berikutnya lah, karena tinggal 2000 perak gitu kan. Oke. Tau beliau datang tuh ngasih telur, ngasih ya kayak gitu, ngasih sembako, terus ngasih jajan anak-anak juga gitu. Sampai saya malu gitu, ya Allah gitu. Nggak apa-apa, kata ibu kan nggak minta-minta. Iya, tapi saya kayaknya gimana gitu ya, kata saya gituin. Dan kalau misalkan kan saya kan jasa setrika gitu Pak Ustadz, cuman memang nggak begitu kayak orang gede-gedean gitu. Cuman kalau ada yang minta tolong gosok ya saya gosokin gitu. Kalau misalkan saya gosok itu di lalanya tuh, yang gosoknya itu kadang ngasih lebihan 100.000 gitu Pak Ustadz. Kadang ngasih beras 10 kilo. Oke, terus kalau lebaran tahun ini agak lebih lumayan lagi ya dibanding tahun lalu. Gimana ceritanya kalau lebaran tahun ini? Alhamdulillah kalau lebaran tahun ini Pak Ustadz, masya Allah memang saya dengar waktu itu kan lihat YouTube-nya apa sih yang siapa ya, Ustadz siapa sih ya, yang novel apa siapa ya? Oh, Ustadz itu apa namanya, Habib Novel. Apa sih? Iya, itu kan kalau misalkan ada niatan buat bayar utang itu taruh aja di galon apa di toples gitu, mau berapapun, mau 1.000 mau apa ditaruh. Saya tuh berusaha 1 tahun ini istiqomah Pak Ustadz, jadi setiap ada luang lebih itu saya masukin ke situ, mau 2.000 mau apa gitu kan. Terus sama sedekah subuh juga, itu sedekah subuh. Terus sama saya kan kebetulan di tetangga itu kan ada yang yatim sama janda kan, setrum Pak Ustadz, sama nenek-nenek gitu. Jadi setiap hari itu saya ngasih kayak makanan atau lauk pauk gitu aja Pak Ustadz. Setiap hari itu saya bener-bener saya istiqomahin nih 1 tahun ini gitu Pak Ustadz. Masya Allah. Gitu. Nah terus kemarin ibu cerita ini apa namanya, dapat mobil gratis, itu gimana ceritanya? Iya. Tolong diceritain lagi biar teman-teman pada tahu. Iya Pak Ustadz. Jadi ceritanya suami kan ini di tempat kerja yang sekarang itu kan baru 1,5 tahun ya Pak Ustadz ya. Suaminya kerja di bagian apa sih? Boleh tahu suaminya kerja di perusahaan di bagian apa? Itu apa sih, listrik Pak Ustadz. Oke. Terus? Maintenance gitu, teknisi gitu. Terus? Iya. 1,5 tahun tuh di tempat kerja baru, dan memang alhamdulillahnya direkturnya itu memang benar-benar sama suami itu benar-benar percaya banget gitu. Benar-benar kalau apa-apa suami minta tolong apa-apa sama suami gitu. Kalau hari libur ya buat ngerjain rumahnya ya minta tolongnya sama suami gitu Pak Ustadz. Yeah. Dan apa sih, dan saya tuh benar-benar yang pengen banget mobil itu, pengen punya mobil itu karena bener-bener kangen banget sama emak gitu, sama terus pengen nyekar ke makam almarhum bapak juga kan. Pokoknya belum ada 1/2 tahun Pak Ustadz, udah 1/2 tahunan deh saya kalau doa tuh saya ulang-ulang terus gitu, pengen mobil gratis gitu, pengen pulang kampung gitu. Oh gitu ya. Terus iya terus Pak Ustadz. sebentar Mbak waktu doa itu ada nggak dibayangin mobilnya bentuknya begini, merek ini gitu, ada nggak dibayangin? Sebenarnya kalau untuk yang mobil yang saya kepengen itu bukan yang saya pengenin mobil itu tuh Pak Ustadz, bukan. Tapi saya bersyukur aja gitu ya, mungkin Allah kasih ini dulu buat saya gitu. Cuma saya nggak mikir ini pengennya ini, cuma pengen ya udah ya Allah, kalau misalkan memang belum sesuai yang saya harapin nggak apa-apa, mudik aja gitu. Saya pengen mobil gratis dari siapapun itu, dan maksudnya yang penting atas ridhomu, atas izinmu gitu aja Pak Ustadz. Waktu itu saya ulang-ulang terus pengen banget punya motor lah, motor juga jual juga kan Pak Ustadz. Ya. Ya pas ya udah ya 1 minggu ya pokoknya berapa hari yang lalu tuh saya habis nganter anak kan, dan kebetulan suami tuh nggak berangkat kerja gitu.
Terus antar anak sekolah, terus nyampe rumah suami ngomong, katanya gitu, kenapa ya Pak, itu katanya atasan ayah katanya bos nelpon katanya gitu, kenapa ayah mau dikasih mobil katanya. Beliau ngomongnya sih dipinjemin Pak Ustadz, awalnya ngomongnya gitu. Dipinjemin ya Bu, ini mobil kamu terserah mau yang kayak gimana, nanti kamu ngomong aja ke saya berapa itu mobil, kata beliau. Itu mobil maksudnya gimana sih? Mobil dia pribadi udah lama nggak dipakai atau bagaimana? Enggak, jadi suami nyuruh sendiri, nyuruh beli sendiri. Beli yang baru atau yang second? Second Pak Ustadz. Iya, terus? Second. Udah kayak gitu kata saya, Masya Allah ya gitu, bener-bener gitu, maksudnya ibu tuh setiap doa tuh pengen mobil gratis gitu, pengen banget mobil gratis gitu, nggak tahu dari siapapun itu, kata suami, masa sih Bu? Iya bener, pengen banget gitu. Dan terus besok hari Jumatnya itu suami ngadep bosnya kan, suruh berangkat kerja. Kamu ya udah kamu cepet katanya nyari mobilnya katanya gitu. Udahlah suami nyari, terus minta tolong saya juga kan nyari di FB gitu, di marketplace. Ya udah saya dapet tuh, dapet lah yang penjualnya itu Pak Ustadz. Oke. Dapet si penjualnya. Memang mobil alhamdulillah maksudnya masih bagus, meskipun tahunnya udah 4 tahun, tapi benar-benar masih bagus, kilometernya juga masih sedikit gitu. Oke. Dan sebenarnya saya sama suami itu bukan gimana-gimana, karena yang penjualnya itu niatannya buat bangun pesantren Pak Ustadz. Jadi maksudnya harganya lebih mahal daripada harga standarnya gitu ya? Iya betul. Pertama suami ngomong kayak gitu, ya udah ya coba kamu ngomong ke bos kamu, harga buka harga kan 109 juta Pak Ustadz. Iya. Oh iya, terus ditawar itu bolehnya itu mentok 107 juta katanya. Oke, sebentar. Kalau seandainya misalnya si penjual itu bukan untuk bangun pesantren, kalau itu harga normalnya berapa sih? Di marketplace itu 90-an Pak Ustadz, 98. Jadi 107 atau 109 ya, jadi naik berapa ya Oke. Terus? Iya. Nah terus suami ngomong ke bos kan, gimana Bu, udah dapet belum? Katanya nanyain terus kan suami, terus iya Pak nanti saya survei dulu nih katanya gitu kan. Terus ngomong ke bos lah, hari berikutnya tuh, Pak ini gini gitu kan. Terus kata beliaunya, bisa kurang gak Bu? Katanya gitu. Oh nggak bisa Pak, katanya yang jual mobil, katanya ini tuh sebenarnya Pak, mobil saya mau saya jual itu mau buat bangun pesantren, nambah-nambah buat biaya bangun pesantren, katanya karena kurang gitu kan. Terus kata saya tuh saya selalu ngomong sama suami, bismillah ya, mudah-mudahan aja bosnya kamu itu maksudnya ACC gitu, biar kebuka gitu Pak Ustadz. Ternyata bos suami itu memang bener ACC. Ya nggak apa-apa Bu, udah ambil aja, nanti saya pakai cek aja ya bayarnya, katanya gitu, biar sama-sama berkah ya, kalau buat pesantren nggak apa-apa, katanya gitu, digituin Pak Ustadz. Oke, akhirnya singkat cerita dibelilah itu mobil ya? Iya, dibeli tuh, udah dapet, udah beli tuh, udah bayar. Terus 2 hari setelah mobil di tangan suami itu tuh beliau ngomong lagi ke suami, kamu ke ruangan saya Bu, katanya. Iya Pak. Terus ngomong, balik aja nama kamu, katanya gitu. Lah kok balik nama saya Pak, katanya gitu. Iya nggak apa-apa, katanya. Udah balik aja nama kamu. Alasannya beliau sih ngomongnya gini, kalau nama saya kan udah banyak tuh pajak progresifnya, kalau kamu kan belum, katanya gitu Pak Ustadz. Terus? Digituin terus. Ya udah katanya gitu, beneran Pak, iya pakai nama kamu aja, katanya. Masih nggak percaya, mobil udah mentereng, maksudnya udah di depan rumah gitu Pak Ustadz, yang bener-bener Masya Allah banget gitu, yang anak-anak sampai senang banget gitu, yang kecil apalagi, mobilnya ayah katanya gitu, ini mobil ayah katanya gitu. Sebentar, mobilnya merek apa sih, modelnya kayak gimana sih mobilnya mobil Daihatsu Grand Max gitu Pak Ustadz, mobil Grand Max gede gitu. Iya, oke. Iya saya sih alhamdulillah aja gitu, alhamdulillah banget, ini aja masih
alhamdulillah gitu, masih yang Allah yang benar-benar saya pengen pulang gitu, saya pengen mudik, pengen dapat mobil gratis, ya alhamdulillahnya ya dikasih gitu, alhamdulillah aja Pak Ustadz. Nggak ada, saya tuh Pak Ustadz benar kalau untuk mobil sebenarnya sih saya nggak maksudnya bukan yang benar-benar yang ya Allah pengen cepet, saya lebih pengennya itu cepetnya itu sebenarnya pengen utang lunas itu cepet gitu, nggak ada yang benar-benar iya benar Pak Ustadz. Mbak masih punya utang ya? Itu malah. Mbak masih punya utang? Kenapa Pak Ustadz? Masih ada utang? Iya, masih ada utang saya Pak Ustadz, masih ada utang, saya tuh masih Terus ada. misalnya nanti yang diutangin, halo, yang diutangin nanti ngomong, Kenapa? masa bayar utang nggak punya, Iya. beli mobil ada, bayar utang nggak ada, dia bilangin gitu gimana? Siapa Pak Ustadz? Siapa? yang punya utang itu, misalnya yang diutangin gitu, nanti ngomong kayak gitu gimana? Iya, saya memang dari awal tuh selalu jujur aja sama yang punya utang, tapi terserah beliau mau terima mau terima atau enggak, nggak apa-apa, itu urusannya beliau gitu. Kalau saya gitu itu Pak Ustadz dari dulu, mau orang kayak gimana pun saya nggak apa-apa, karena saya mikirnya gini, saya masih ada, meskipun saya gimana belum lunasi juga, saya masih ada tanggung jawab buat nyicil. Setiap bulan saya cicil gitu, saya bukan yang benar-benar yang hilang gitu aja kayak teman saya ini yang kabur ini, sampai berapa puluh juta uang saya kemana nggak tahu. Oke. Terus singkat cerita sudah selesai balik nama ya? Udah selesai urusannya itu balik nama? Balik nama ini lagi nanya-nanya lagi nanya-nanya sama teman saya, berapa gitu, habis berapa, nanti besok pagi ayahnya baru ngadep bosnya. Tapi itu setelah udah ada pernyataan resmi dari bos ini balik nama dan ini saya serahkan setelah kamu, dan ini sekarang milik kamu, udah ada pernyataan resmi seperti itu dari bosnya belum? Enggak, belum. Baru bos tuh kayak ngetes Pak Ustadz. Jadi sebenarnya tuh Pak Ustadz pas dua bulan yang lalu itu, semenjak 2 bulan yang lalu itu, pokoknya pas sebelum bulan puasa itu, suami tuh jadi kayak orang bener-bener lagi kayak kayak orang lagi, kamu nih kayaknya ini nggak bisa nggak gitu, jadi suruh berangkat jam 5 pagi harus, jam 4 pagi harus, jadi suka ngetes gitu Pak Ustadz. Ngetes buat apa? Emang ya, karyawan lain juga digituin ya? Ya emang suka gitu, jadi kalau suka sama orang tuh gitu, jadi kalau apa-apa tuh benar-benar ngetes gitu, ini orang benar-benar niat kerja apa enggak gitu. Dan Masya Allahnya kemarin pas kapan itu suami ngomong, pas hari Jumat pas mau beliin mobil itu, suami ngomong, ini katanya bos ngomong, kamu tuh, suami sebenarnya kan pengen minta keluar terus Pak Ustadz, minta risetnya terus. Karena nggak kuat sama orang-orang sekitar. Kalau bosnya sih alhamdulillah baik semua, tapi kayak staff-staffnya gitu sama suami tuh kayak kayak nyari-nyari kesalahan suami aja. Tapi Masya Allah, mungkin mereka iri kali ya? Mereka iri. Kenapa? Mungkin teman-temannya itu iri, gitu ya? Iya. Jadi tuh suami tuh sampai berapa kali tuh pengen minta keluar terus, tapi ditahan lagi. Nah yang terakhir ini, puncaknya ini, bos ngomong sendiri langsung nelfon, kamu jangan keluar Bu, saya tuh masih butuhin kamu, ini saya tuh minta pribadi ya, bukan minta PT, minta pribadi, kamu jangan keluar, nanti saya pinjemin mobil, kamu nyari mobil. Awalnya beliau ngomong kayak gitu. Kamu tuh sebenarnya saya sama bos yang keduanya, ini kan yang ngomong yang bos pertamanya ya Pak Ustadz. Yeah. Kamu tuh sebenarnya saya tuh ada project besar buat kamu. Itu Pak Ustadz. Kamu tuh yang sabar, katanya gitu. Biarin orang kayak gimana ke kamu, biarin, katanya gitu. Saya tuh pengen buat kamu itu jadi orang sukses, katanya gitu Pak Ustadz. Saya sampai merinding tuh. Ya Allah ya beneran. Terus, gitu. Iya Pak Ustadz. Nggak gini, pernah nggak sih suami ibu misalnya nanya kenapa sih bapak baik banget sama saya, gitu? Ya kalau model ayahnya tuh suami saya tuh lempeng aja Pak Ustadz. Gak pernah dia tuh maksudnya nggak pernah nanya detail banget, nggak pernah, lempeng aja gitu. Cuman driver bosnya itu ngomong ke suami. Apa katanya? Kalau bos itu katanya ini sama kamu cocok sama kerjaan kamu, dia kalau udah cocok sama satu orang nggak bakalan dia pindah ke orang lain gitu.
Dia Oke. ngomong kok kinerja kamu bagus katanya gitu. Tapi kan gini ya, mungkin yang membuat orang iri itu adalah mungkin suami ibu apa masih orang baru di situ, yang udah lama aja nggak digituin kan gitu ya. Iya, sebenarnya kalau kalau orang baru sih enggak Pak Ustadz, karena sebenarnya silsilahnya gini. Jadi suami saya itu standby di situ itu udah 19 tahun Pak Ustadz. Oh gitu. Iya, tapi itu PT Pak Lenya, dalam naungan PT Pak Lenya 19 tahun ayahnya tuh. Nah, jadi Oh, dia itu pas keluar dari Pak Lenya, direktur itu yang rekrut gitu, oh langsung begitu. direkturnya. Kamu kerja sama saya aja Bu, katanya gitu, jangan kemana-mana, katanya gitu, udah di sini aja, gitu Pak Ustadz. Jadi bukan orang baru sebenarnya, udah lama gitu, udah Hmm. 19 tahun di Lalu sini. kenapa Berarti kalau sekarang kalau misalnya udah orang lama kan nggak pantas orang-orang pada cemburu. iya, cuman karena mungkin suami itu deket banget sama bos-bos bener-bener big bossnya kan Pak Ustadz, yang punya nomor big bossnya itu juga bukan sembarangan orang. Dan suami saya siapa sih gitu yang kasarnya cuma kuli doang, yang kuli doang, iya, punya nomor teleponnya gitu. Sampai pada ngomong, wah lu mah katanya anak kesayangan lah, kata ayahnya, kalau gua anak kesayangan mah masa gua suruh kerja, gua kalau anak kesayangan mah ngomong kaki aja, kata ayahnya digituin sampai Oke. saking pada Terus gini saya mau tanya, kan suami ibu udah 19 tahun ya di situ. Nah, selama 19 tahun ini apakah memang setelah ibu setelah Mbak mengamalkan selawat itu perlakuan bos agak berubah atau sebelumnya memang sebelum mengamalkan selawat memang sudah seperti itu atau gimana? kalau dulu kan bosnya kan Pak Lenya Pak Ya di Ustadz zaman 19 dulu ada tahun nggak itu. seperti ini di waktu Pak Lenya itu gimana? Iya, Pak Lenya itu parah. Ngebeda banget Pak Ustadz. Kalau sekarang nih ya Allah, yang ayahnya sampai ngomong pas bulan puasa kan pulangnya pagi terus Pak Ustadz. Ya. Suruh ngerjain yang di Serpong tuh, pulang pergi kan, Serpong Tangerang itu. Jam 3 baru pulang rumah, nyampe rumah ditelepon. Jam 5 berangkat lagi ya. Coba Pak Ustadz, jadi kayak orang ngetes aja gitu, ini orang dedikasinya sama kerjaan itu kayak gimana gitu. Dan waktu itu ayahnya tuh sebenarnya disuruh ke Serpong itu karena biar dia mantau gitu, ada orang yang apa kayak proyeknya, ada orang yang nyalahgunain enggak gitu. Jadi tenaganya ayahnya itu sebenarnya kalau untuk gaji itu sebenarnya nggak ada, maksudnya nggak seininya lah Pak Ustadz gitu. Cuman kita bersyukur aja gitu. Cuman Pak Le apa sih ini yang bos sekarang itu pas lagi peresmian proyek yang baru ini yang udah selesai ini, namanya ayahnya tuh disebut. Jadi ayahnya kayak, ya Allah Bu, tenaganya ayah selama ini sama Pak Le nggak dihargain, sama ini dihargain banget meskipun gaji nggak seberapa, kata ayah gitu. Oh gitu. Ya ya ya, Kalau sama masya Pak Allah. Le-nya dulu mah nggak dihargain Pak Ustadz, pesangon aja nggak dapet. Kita Tapi tuh ayahnya tuh pas keluar dari Pak Le-nya itu dipecatnya juga lewat telepon. astagfirullah. Oke, yang saya mau tahu, udah misalnya dulu kan merasakan kepahitan waktu bekerja di sana. Udah gitu ketika direkrut Iya. lagi sama yang baru ini, apa nggak trauma tuh? Nggak atau nanti saya paling-paling saya digituin lagi nih. Kenapa kok Bapak suami Ibu masih tetap loyal? Begitu disuruh langsung mau gitu. Nggak ada curiga-curiga, nggak trauma atau gimana? Enggak, lempeng aja saya sama suami tuh Pak Ustadz. Nggak punya pikiran jelek sama siapapun, itu positif aja. Nggak pernah, sama Pak Le-nya aja ayahnya tuh nggak pernah ngejelek-ngejelekin Pak Le-nya tuh. Enggak, Pak Le-nya kayak gimana juga, bosnya dulu tuh nggak pernah ngejelek-ngejelekin dia tuh. Lempeng Oke. aja, emang kita tuh bukan yang tipe orang yang apa sih yang negatif duluan gitu sama orang gitu. Enggak. Oke, Masya Allah. Iya. Oke, di samping itu yang mobil-mobil banyak lagi ya kejadian-kejadian yang dirasakan ya, yang kecil-kecil Iya. yang masih sampai sekarang ya. Iya. Iya, banyak Pak Ustadz, banyak banget yang ayahnya pas mau lebaran itu kita pengen banget ayahnya cuma ngucap aja gitu kan, yang kecil itu kan nggak pernah beli baju kan gitu kan. Ya, Jadi pas lebaran itu, pas bulan puasa itu pengen banget ngebeliin baju katanya gitu, mudah-mudahan ada rezeki ya. Ya alhamdulillah ada yang nyuruh sampingan gitu, orang proyek ayahnya yang suruh masang-masang apa sih panel-panelnya gitu. Alhamdulillah dapat 2 juta gitu semalam, nggak sampai semalam sih, dari jam 12 sampai subuh pas bulan puasa itu dapat 2 juta gitu. Terus suami tuh
saya tuh Pak Ustadz, sebenarnya suami tuh sayang sama saya, cuman kan sayangnya itu kan kalau cowok kan beda ya, maksudnya nggak yang kayak gimana gitu kan. Jadi pas saya, ibu mau beli apa katanya gitu pas lebaran itu, sana beli baju, itu suami tuh nggak pernah gitu. Dari selama nikah tuh nggak pernah kayak gitu tuh. Terus Nggak gimana? pernah Pak Ustadz. Gimana caranya Iya, jadinya? saya tuh ya saya sholawatin pujian aja itu suami itu, biar lulu aja, biar hatinya lembut aja gitu. Terus saya, akhirnya gitu, tiba-tiba Pak Ustadz. ditanyain mau beli baju nggak mah? Iya. Ditanya gitu. Iya, iya. Selama kita 12 tahun nikah itu nggak pernah ngomong kayak gitu tuh. Jadi apa-apa saya memang beli sendiri aja kalau memang saya ada gitu. Cuman ya Allah gitu, cuman iya Pak Ustadz, cuman saya sebenarnya sih banyak Pak Ustadz kalau diceritain ya, benar-benar dari Iya. suami gitu kan. Kalau Benar-benar yang suaminya sendiri udah ikut selawatan juga? Kalau suami itu ya sholawatan nggak kayak saya, maksudnya yang benar-benar ini, dia seininya aja gitu Pak Ustadz. Iya, semampunya aja. Tapi iya ya gitu kan. Cuman saya alhamdulillah aja, kayak sedekah subuh saya coba bilangin pelan-pelan gitu, ini nih ya. Jadi kalau setiap ada apa gitu, artikel apa atau YouTube apa, saya share ke beliau gitu, biar beliau gitu. lihat sendiri, nonton sendiri. Pak Ustadz gitu. Jadi nanti jadi beliau ngikutin gitu. Masya Kayak Allah. gitu. Oke, terima kasih loh Bu sudah berbagi cerita. Ini udah hampir maghrib loh ya. Iya Pak Ustadz. Iya, Masya Allah. Semoga Sama-sama ya, bisa Pak Ustadz, ya. menjadi inspirasi bagi teman-teman yang mendengarkan, dapat mobil gratis senilai 107 juta ya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Oke. Makasih ya Pak Ustadz ya. Iya. Sehat-sehat ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi teman-teman ya, kisah dari seorang ibu di mana tadi, di Bekasi atau di Tangerang ya, mendapatkan mobil gratis berkas selawat senilai 107 juta, walaupun cuma mobil second sih, cuma ya alhamdulillah ada orang yang ngasih mobil gratis, itu luar biasa loh. Jadi teman-teman teruslah memperbanyak selawat agar Allah SWT memberikan banyak kemudahan-kemudahan dan keberkahan kepada kita semua. Teman-teman yang sudah mempunyai kisah-kisah kejadian selawat bisa untuk mengirimkan testimoninya ke saya lewat WhatsApp 0812 771 62924, di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Insya Allah saya akan segera menayangkan. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.